Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini mari kita lanjutkan belajar materi tema 7, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, yang pertama, mari kita belajar untuk memahami tentang ide pokok, kemudian kosakata, dan ringkasan. Nah, ide pokok itu apa sih? Ide pokok adalah ide atau gagasan utama dari sebuah bacaan. Nah, ide pokok ini terletak pada setiap kalimat utama dalam setiap paragraf. Nah, kalimat utama di dalam paragraf itu bisa saja terletak di awal kalimat atau awal paragraf yang dinamakan dengan paragraf deduktif, dan bisa jadi kalimat utamanya terletak di akhir paragraf yang dinamakan sebagai paragraf induktif. Nah, selanjutnya kosakata. Kosakata yaitu himpunan kata yang merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu. Contoh kosakata yang berkaitan dengan komunikasi yang sesuai dengan materi pembelajaran kita hari ini, yaitu contohnya adalah lonceng, gong, daun lontar, telegraf, telepon, dan lain sebagainya. Nah, perlu kalian ingat bahwa ketika kalian membaca, terus kalian menemukan kosakata yang belum kalian ketahui arti atau maknanya, maka kalian harus mencari makna atau artinya pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai ringkasan. Ringkasan yaitu penyajian singkat dari sebuah bacaan. Nah, ringkasan ini bisa juga dimaknai sebagai kumpulan dari kalimat utama dari setiap paragraf. Nah, ketika kita membuat ringkasan, maka kita harus memilih bahasa yang mudah dipahami, singkat, dan jelas. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai langkah-langkah membuat ringkasan. Nah, yang pertama yaitu kita membaca isi teks bacaan dengan cermat. Jadi kita baca bacaan tersebut dengan cermat terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, menandai hal-hal penting yang terdapat di dalam teks bacaan. Kemudian yang berikutnya, mengumpulkan kalimat utama dalam setiap paragraf. Jadi kita cari dulu kalimat utamanya dalam setiap paragraf. Kemudian yang terakhir yaitu menyusun kalimat utama tersebut menjadi sebuah ringkasan. Nah, itu tadi merupakan langkah-langkah membuat ringkasan. Untuk selanjutnya, anak-anak, kita akan belajar lebih jauh lagi mengenai dekoratif, gambar dekoratif. Gambar dekoratif itu merupakan jenis karya dua dimensi. Karya dua dimensi yaitu karya yang memiliki dimensi panjang dan lebar atau karya yang hanya bisa dinikmati dari satu arah saja. Kemudian ragam motif dekoratif ya. Jadi dekoratif itu memiliki ragam motif, yaitu yang pertama motif realis, yaitu motif yang dibuat berdasarkan yang ada di alam sekitar, seperti contohnya tumbuhan, hewan, batuan, bintang, pemandangan alam, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah motif geometris. Motif geometris yaitu motif yang mempunyai bentuk teratur dan bisa diukur menggunakan alat ukur. Contohnya adalah segi 4, segitiga, lingkaran, dan lain sebagainya. Kemudian ragam motif yang berikutnya yaitu motif dekoratif, yaitu mengolah gambar dengan tujuan agar lebih indah. Jadi ini kita lebih ke mengkreasikan sendiri gambar tersebut ya. Ya contohnya yaitu membuat gambar dengan kreasi sendiri. Kemudian berikutnya yaitu motif abstrak, motif yang tidak dikenali kembali objek aslinya. Motif jenis ini biasanya merupakan hasil dari imajinasi seseorang. Nah, untuk lebih memahami, berikut contohnya. Nah, ini contoh motif realis ya. Nah, di sini ada gambar hewan dan tumbuhan. Nah, seperti ini. Kemudian yang berikutnya ada contoh motif geometris, yaitu seperti ini. Nah, ini didominasi oleh gabungan beberapa bangun datar ya. Kemudian contoh yang berikutnya yaitu contoh motif dekoratif. Nah, seperti ini. Kita lihat. Nah, jadi kalau pada gambar dekoratif atau motif dekoratif itu kita lebih mengkreasikan sendiri. Jadi kalau kita amati di sini itu ada gambar
burung, tetapi ekornya itu dikreasi sendiri, melengkung-melengkung supaya lebih terlihat menarik, seperti itu. Kemudian contoh ragam motif yang berikutnya yaitu motif abstrak. Nah, kalau kita lihat di sini contohnya yaitu, di sini bentuk aslinya tuh nggak kelihatan, dan biasanya abstrak ini tergantung dari sudut pandang yang melihatnya. Jadi objek aslinya tidak terlihat ya, seperti itu. Kemudian, ternyata anak-anak, motif dekoratif itu juga terdapat pada kain tradisional di Indonesia, yaitu pada kain toraja. Nah, di sini kalau kita lihat contohnya yaitu, di sini ada pak tangko patung. Kalau kita lihat di sini itu motifnya kayak seperti bunga gitu ya. Kemudian ada juga motif kain toraja yang namanya pak polok songkang. Nah, di sini lebih ke gabungan dari garis-garis, kemudian geometris juga ya, bangun-bangun. Kemudian di sini ada contoh yang berikutnya yaitu ada paksulan sang buah dan pak kolong bungkuk. Nah, di sini juga motif geometris atau unsurnya yang terlihat di sini ada unsur titik dan garis ya untuk paksulan sang buahnya. Untuk pak kolong bungkuknya juga ada geometris bangun segitiga. Nah, itu tadi contoh-contoh gambar dekoratif yang terdapat pada kain tradisional Indonesia, yaitu kain toraja. Untuk selanjutnya, anak-anak, kita akan belajar mengenal sifat-sifat bangun datar. Ya, di sini saya ambil contoh bangun datar yaitu persegi panjang. Nah, kalau kita amati, persegi panjang itu memiliki sisi sebanyak 4, jadi jumlah sisinya ada 4. Nah, ini adalah ciri yang pertama. Kemudian, ciri yang kedua, kalau kita amati, di sini ada 1, 2 sisi yang panjangnya sama, sisi berhadapannya sama panjang. Nah, jadi ciri yang berikutnya yaitu mempunyai 2 sisi sejajar yang sama panjang. Kemudian ciri yang berikutnya yaitu memiliki 4 sudut siku-siku. Ya, sudut siku-siku itu adalah sudut tegak lurus ya. Kalau diukur menggunakan busur itu sebesar 90 derajat. Nah, itu jumlahnya ada 4. Nah, jadi ciri yang berikutnya yaitu mempunyai 4 sudut siku-siku. Kemudian ciri yang berikutnya yaitu memiliki 2 garis diagonal yang sama panjang, garis yang menyilang. Kemudian anak-anak, untuk sifat-sifat bangun datar yang lainnya bisa kalian cermati, kalian lihat sendiri di buku LKS kalian di halaman 61. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai keliling bangun datar. Keliling bangun datar itu adalah jumlah seluruh panjang sisi bangun datar. Jadi menjumlahkan seluruh sisi pada bangun datar tersebut itu merupakan keliling. Nah, untuk lebih memahami, kita perhatikan di sini contohnya. Di sini ada sebuah segitiga A, B, dan C. Nah, untuk mengetahui keliling dari bangun datar segitiga ini, maka yaitu AB, panjang sisi AB ditambah dengan panjang sisi BC, kemudian ditambah dengan panjang sisi CA. Nah, seperti itu. Nah, apabila contohnya nih ya, ketika contohnya di sini panjang AB itu 4, panjang BC itu 3, dan panjang AC itu 5, maka kita tinggal masukkan saja. Jadi kelilingnya adalah panjang AB 4, ditambah panjang BC 3, ditambah panjang sisi CA 5, yaitu hasilnya adalah 12. Jadi panjang, keliling segitiga, bangun segitiga yang ada di sini yaitu sebesar 12. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak, berenang itu merupakan salah satu olahraga yang paling banyak digemari di antara kita. Akan tetapi di dalam berenang, di kolam renang itu ada beberapa peraturan yang harus wajib kita patuhi. Nah, contoh peraturan yang ada di kolam renang yaitu apa saja? Yang pertama, tidak boleh berlari di tepi kolam karena dapat membahayakan diri sendiri. Nah, itu contohnya peraturan yang ada di kolam renang ya.
Kemudian yang kedua, saat berenang di kolam renang yang dalam harus ada pengawasan atau memakai pengaman, yaitu pelampung. Jadi ketika kita berenang di kolam renang yang dangkal, maka kita harus diawasi oleh orang tua kita atau pelatih kita, atau kalau bisa juga menggunakan pelampung. Kemudian yang ketiga, sebelum berenang hendaknya melakukan pemanasan. Nah, pemanasan ini mencegah cedera atau kram otot ketika berenang. Jadi fungsi pemanasan salah satunya adalah melemaskan otot-otot sebelum melakukan gerakan inti atau sebelum berenang itu tadi ya. Kemudian yang berikutnya yaitu mematuhi tanda bahaya yang ada di kolam renang. Jadi kita harus jeli dalam melihat tanda-tanda bahaya atau simbol-simbol bahaya yang ada di sekitar kolam renang. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa berhati-hati dan tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Oke, selanjutnya kita akan mengenal simbol-simbol bahaya yang ada di sekitar kolam renang. Nah, di sini contohnya yang pertama. Nah, kalau kita menemukan tanda seperti ini, itu berarti dia menandakan tanda kedalaman air. Jadi kita harus hati-hati nih. Kalau memang itu dalam, maka ya kita dan belum bisa berenang ya jangan masuk ke situ ya. Oke. Untuk selanjutnya, nah di sini ada simbol seperti ini. Itu artinya adalah dilarang mendorong ya. Jadi sangat berbahaya sekali. Kita tidak boleh mendorong teman kita atau siapapun itu ke dalam kolam renang. Kemudian selanjutnya jika ada tanda seperti ini, maka itu artinya adalah dilarang terjun di kolam yang dangkal karena bisa terbentur itu ya kepalanya. Kemudian selanjutnya jika ada tanda bahaya seperti ini, maka artinya adalah dilarang berenang sendiri, harus ada pengawasan. Kemudian ada tanda yang berikutnya yaitu tanda seperti ini artinya dilarang berjalan atau berlari di tepi kolam renang ya. Itu tadi anak-anak contoh simbol-simbol bahaya yang ada di kolam renang yang sebaiknya kita patuhi untuk keselamatan diri kita sendiri dan orang lain. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai keberagaman sifat teman-teman kita yang ada di sekolah. Nah, kita itu di sekolah, di kelas itu memiliki banyak teman yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah, sifat-sifat tersebut ada yang sifat baik atau positif, ada juga yang sifat kurang baik. Nah, apa saja cirinya? Contohnya, sifatnya yaitu yang pertama, yaitu rendah hati. Rendah hati itu cirinya yaitu selalu menghargai orang lain. Kemudian ada yang humoris juga, yaitu senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Kemudian ada contoh sifat teman-teman kita yang ada di sekolah itu yang ini kurang baik ya, mungkin keras kepala, yaitu cirinya tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Kemudian contoh sifat yang berikutnya yaitu sopan, itu cirinya yaitu menghormati setiap orang. Kemudian sombong, selalu merasa lebih baik dari yang lain. Nah, itu tadi contoh sifat teman-teman kita yang ada di sekolah. Nah, bagi kita yang memiliki sifat-sifat yang baik, maka sebaiknya itu dipertahankan. Tetapi untuk sifat-sifat buruk atau kurang baik, maka bisa pelan-pelan kita berarti untuk meninggalkannya. Nah, lalu bagaimana jika di sekolah itu terdapat beragam sifat seperti itu? Apa yang harus kita lakukan supaya kerukunan tetap terjalin, persatuan dan kesatuan tetap terjalin? Nah, maka yang harus kita lakukan anak-anak yaitu dengan menerapkan sifat saling menghargai dan menghormati sifat-sifat tersebut ya, sehingga persatuan dan kesatuan, kerukunan di sekolah tetap terjaga. Nah, ketika kita melakukan menghargai, menghormati beragam sifat tersebut, maka kita telah melaksanakan pengamalan sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Baiklah anak-anak, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi pembelajaran tema 7 subtema 3 pembelajaran 1, 2, 3 kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.